Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Tapi ada sedikit disclaimer atau ada sedikit intermezzo sedikit teman-teman. Ini mengenai FIFA Matchday atau laga internasional antara Timnas Indonesia menghadapi Bahrain dan Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Nah, ini untuk biar Boboto juga tidak ketinggalan mengenai informasi mengenai Timnas Indonesia, karena kan Bobotoh atau supporter Persib Bandung ini dikenal oleh supporter tim lain itu tidak begitu ingin mengenal Timnas Indonesia, karena Persib itu dianggap sebagai timnasnya Jawa Barat tuh ya Persib gitu ya, sehingga katanya Bobotoh tidak terlalu interest atau tidak terlalu pengen nonton timnas. Nah, ini sebetulnya juga ada benarnya, ada juga salahnya teman-teman. Ternyata banyak dari kita supporter Persib atau Bobotoh juga yang memang sangat tertarik untuk mengikuti kabar dari timnas Indonesia gitu ya. Namun ya beberapa bagian kemungkinan ya karena tidak ada pemain Persib yang banyak dipanggil sehingga menurunkan minat, mungkin begitu. Kita ambil positifnya saja ya, walaupun hanya satu pemain yaitu Dimas Derajat yang dipanggil oleh timnas Indonesia oleh Sintayong, ya belum cukup mungkin menarik minat dari supporter Persib untuk menonton timnas Indonesia. Nah, inilah untuk menarik atau untuk menambah daya tarik timnas Indonesia agar dukungannya lebih maksimal. Nanti sore atau besok insya Allah kita coba kerjasama dengan beberapa channel yang membahas mengenai timnas Indonesia gitu ya. Jadi biar ya di FIFA Matchday ini kita ada tambahan informasi mengenai timnas Indonesia sehingga kita juga tidak ketinggalan kabar dari timnas teman-teman. Mudah-mudahan kita doakan juga timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Amin. Nah, ini karena untuk kemarin ada kasus dipecat 44 karyawan PSSI kalau nggak salah jumlahnya yang 40 atau 44. Nah, ini sehingga PSSI di zamannya Erick Thohir ini memang sangat memproteksi hak kekayaan intelektualnya, sehingga memang jarang sekali ada media sosial yang memposting mengenai timnas Indonesia gitu ya. Walaupun ya di beberapa media sosial sempat ada, namun akhirnya di take down karena memang terdapat satu tidak boleh lah, intinya tidak boleh memposting selain dari channelnya Timnas Indonesia gitu ya. Nah, ini kita juga mohon pengertiannya, nanti ketika kita posting ya dinikmati saja walaupun gambarnya ada yang kurang jelas, ada yang memang campuran bagaimana, karena ya sangat susah sekali mendapatkan informasi mengenai Timnas Indonesia selain dari Timnas channelnya Timnas sendiri gitu ya. Mudah-mudahan ya tidak bosan lah, setidaknya menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman Boboto saja. Jadi insya Allah mulai sore atau besok kita coba posting mengenai Timnas Indonesia sedikit, walaupun ya lebih banyaknya nanti mengenai Persib Bandung tentu saja. Baik teman-teman, kita mulai bahas mengenai Persib Bandung di sini. Ketika Bojan Hodak sudah mendarat di Indonesia atau tepatnya di Bandung setelah pulang dari ACL 2 menghadapi Zhejiang di Cina, ini Bojan Hodak mengatakan tentu banyak respon negatif yang dilontarkan oleh Bobotoh mengenai Persib Bandung di hasil ACL 2 kemarin menghadapi Zhejiang FC, karena kita tahu kita kalah 1-0 gitu ya. Namun Bojan Hodak mengatakan mungkin belum banyak media yang ngeblow up, atau ya sedikit curhat dari Bojan Hodak sebetulnya ini. Menurut Bojan Hodak kita tidak bermain jelek, jadi jangan pesimis dulu untuk Persib walaupun masih ada di papan bawah klasmen grup F, tapi jangan pesimis teman-teman, kita masih punya harapan. Katanya di sisa pertandingan di ACL 2 ini kita akan habis-habisan tentu saja, walaupun kemarin kita sempat mendominasi permainan, walau ya ada kesalahan individual, kita juga semua tahu ya adalah ya satu pemain yang melakukan kesalahan itu, dan pemain pun sudah menyatakan mohon maaf, katanya meminta maaf dan akan bertanggung jawab dalam bentuk apa ya
ya itu salah satunya meminta maaf, kedua mungkin akan bekerja keras. Tapi ya sudah, kita lupakan itu. Tapi Bojan Hodak mengatakan ya dari segi permainan kita tidak kalah, dari segi taktik dan skema kita juga tidak kalah, hanya kalah dari mungkin sedikit mentalitas saja karena udah 10 tahun tidak tampil di ajang ini. Ya beberapa pemain Persib juga tentu ya tidak mempunyai pengalaman internasional gitu ya bersama klub di ajang internasional. Jadi ya itulah yang akan kita perbaiki ke depannya. Dan ini juga mohon maaf katanya kalau di Liga 1 yang mengatakan Persib butut ini ya di bagian mananya katanya. Jadi ya Persib ini bisa teman-teman lihat gitu di sampai dengan pekan ke-7 khusus di Liga 1 ya. Persib Bandung belum pernah terkalahkan sama sekali teman-teman, belum pernah terkalahkan di 7 laga, dan ini masuk dalam ya 5 besar klasemen sementara. Itu bagus dari 3 musim sebelumnya, jadi termasuk bagus, termasuk ya masih di atas rata-rata lah, masuk dalam 5 besar klasemen sementara di Liga 1 dengan peralihan atau dengan perolehan 7 laga belum pernah kalah, walaupun ya memang menang dan seri saja, belum menang semuanya gitu ya. Yang terbaik kalau nggak salah di tahun 2019 di beberapa pertandingan itu Persib selalu menang gitu. Tapi ya walaupun di 7 laga ini Persib belum pernah kalah, ya memang masih ada beberapa catatan di situ teman-teman. Tapi yang jelas ini juga harus teman-teman ketahui, menurut Bojan Hodak di Liga 1 ini beberapa pemain Persib juga masuk dalam daftar top skor, termasuk ada Tyrone Delpino di situ yang sudah mencetak lebih dari 3 gol katanya. Lalu juga diikuti Ciro Alves yang sudah mencetak atau menjadi raja asis di Liga 1 dengan 6 asis tentu saja, yang mana ya ini membanggakan lah, bukan hanya untuk Persib tapi untuk perolehan individual pemain sendiri gitu ya. Mereka punya kepercayaan diri yang lebih tinggi, mereka juga menjadi lebih semangat lagi untuk memperoleh ya setidaknya pencapaian yang lebih baik lagi. Dan ya, perlu diingat juga ini diperoleh dengan atau tanpa DDS bermain gitu ya, karena kemarin cedera. DDS pun walaupun sebelum cedera kan sudah menciptakan 2 gol, sehingga ya mudah-mudahan menambah gol lagi, dan besok sudah insya Allah lah sudah bisa dimainkan menghadapi Persebaya, menghadapi big match kata Bojan Hodak. Jadi Persib Bandung itu dia dibisiki 3 big match di Liga 1 ini menghadapi Arema, Persija, dan juga Persebaya katanya. Jadi kita akan melakukan persiapan maksimal sehingga ya menghadapi Persebaya di big match besok kita akan menurunkan pemain terbaik katanya, termasuk DDS yang bisa kemungkinan diturunkan dari babak awal atau babak pertama teman-teman. Dan memang Persib Bandung hari ini masih menjalani liburannya, liburan terakhir hari ini. Besok sudah kumpul untuk berlatih lagi karena Bojan Hodak tidak mau berlama-lama, takutnya kondisi kebugaran pemain juga menurun. Dan ya yang ditakutkan itu ketika menurun kebugarannya, dipaksakan latihan lagi langsung bermain big match. Nah ini yang menjadi masalah, nantinya ya hilang irama bermainnya gitu ya teman-teman. Dan ya kita doakan sajalah semuanya baik-baik saja. Jadi pemain Persib juga karena sedang libur ya, kita juga kasih kesempatan buat mereka berlibur gitu ya. Tidak kita tanya dulu untuk ya kesiapannya bagaimana, namun ya biarkan mereka punya sedikit waktu istirahat, karena kita tahu setelah bermain lagi istirahat mereka cukup kurang teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.